سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, jamaah salat Isya. Saat ini kita duduk bersimpuh mengikuti kuliah Ramadan, dan nanti akan kita teruskan dengan salat tarawih dan witir di Masjid Babus Salam, yang semoga kepada kita selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hidayah itulah maka kemudian hidup seseorang akan tahu kemana dia akan menuju dalam kehidupan ini. Arah kehidupan menjadi jelas ketika ada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika hidayah itu kemudian sudah luntur, maka kemudian orang menjadi tidak jelas arahnya, pola pikirnya tidak jelas, perasaannya pun perasaan yang tidak bersih, sehingga yang bergejolak adalah nafsunya. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah dengan sayangnya kepada kita, maka Allah ciptakan juga Ramadan sebagai bulan untuk merehabilitasi kehidupan kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salawat salam kita haturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang soleh, yang solehah, yang menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya insya Allah kita menjadi hamba-hambanya yang soleh, ya soleh di dunia, dan kemudian kesolehan di dunia inilah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan menjadi orang-orang terpilih di sisi Allah di akhirat nanti. Ketika kita sudah dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang soleh solehah, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, berdasarkan agenda Ramadan, tausiah singkat pada malam hari ini adalah dengan tema membina kesolehan individu dan kesolehan sosial, individu dan sosial. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan definisi yang khusus khas telah disepakati
huwa ad-dinul ladzi jaa'a bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lis-sa'adatil basyariyati ajilihi wa ajilihi. Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-sa'adah, untuk kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan manusia, kemanusiaan, basyariyah, ajilihi wa ajilihi, sekarang dan nanti. Sekarang itu artinya di dunia, dan nanti itu adalah di akhirat. Berarti Islam itu sebenarnya bukan untuk di akhirat saja, tetapi Islam juga untuk di dunia. Bahkan dunia adalah jembatan untuk menuju kepada akhirat. Jembatannya bagus, maka insya Allah kita akan dengan mulus menuju kepada kehidupan akhirat. Jembatannya rusak, maka kemudian kita akan juga tidak akan sampai kepada kehidupan akhirat yang banyak dilulukan orang pengen masuk surga. Bapak Ibu yang berbahagia, Islam diturunkan untuk mengatur pribadi supaya pribadinya menjadi pribadi yang baik, yang dalam bahasa agama kita ya soleh, pribadi yang soleh. Tapi tidak hanya di dunia saja, tidak hanya pribadi saja. Islam diturunkan oleh Allah adalah juga untuk mengatur kehidupan keluarga. Yang lazim dalam bahasa keluarga itu adalah keluarganya sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang tentram, keluarga yang harmonis. Tidak hanya itu, Islam juga diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, supaya menjadi masyarakat yang betul-betul dalam keadaan diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam juga diturunkan oleh Allah untuk mengatur berbangsa dan bernegara. Bahkan Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengatur dunia. Kembali kepada lisa'adatil basyariyah, maka manusia itu bisa hidup secara pribadi, hidup dengan keluarga, hidup di tengah masyarakat, hidup sebagai warga bangsa dan negara, dan sekaligus sebagai warga dunia. Nah, bagaimana kita bisa membina kesolehan kita di hadapan Allah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, Masya Allah, sungguh sangat banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, yang apabila Al-Quran itu kemudian dijadikan pedoman dalam kehidupan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah di awal surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini loh, ya dzalika ay hadzal kitab. Al-Quran ini tidak ada yang tidak ada keraguan di dalamnya. Diterjemahkan bebasnya di dalam Al-Quran itu tidak ada yang perlu diragukan. Artinya apa? Seluruh isi Al-Quran, bahkan setiap huruf dari Al-Quran, kalimat dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran, surat dalam Al-Quran, semuanya adalah Shadaqallahul Azim, adalah firman Allah yang pasti benar. Untuk menjadi pedoman sekian banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran, salah satu di antara sekian banyak itu firman Allah dalam surat Al-An'am 153. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Al-ayah. Dan ini loh siratku, kata Allah. Wa anna hadza sirati, inilah agamaku.
mustaqiman, agama yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah agama syariat Islam yang lurus ini. Insya Allah dengan mengikuti syariat. Syariat itu dalam bahasa Arab diterjemahkannya adalah jalan yang harus ditempuh. Kalau syariat Islam berarti jalan yang ditempuh, yang harus ditempuh oleh umat Islam. Jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang kokoh. Jalan yang akan membawa keselamatan dunia, keselamatan di akhirat. Kita kadang-kadang memang potong kompas dunia akhirat, tapi kemudian ada alam kubur, di mana alam kubur ini juga Masya Allah lebih lama daripada alam kita hidup di dunia. Kalau di dunia ini kata Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku tuh kisarannya cuma 60 sampai 70 rata-rata. Makanya untuk menghilangkan kesan di masyarakat ini sering kita dengar bahwa kalau umurnya sudah di atas 63 katanya dapat bonus. Ini satu bahasa yang salah kaprah, keliru. Bonus itu begini, biasanya dapatnya 2.500.000. Dia udah tahu kalau dia tiap bulan misalnya gajinya 2.500.000. Tahu-taunya dapatnya pada satu bulan tertentu dia dapatnya 3 juta. Yang 500 itu loh bonus. Sementara umur kita tidak ada yang tahu berapa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berarti kalau misalnya kurang dari antara 60-70, ya bukan diskon, lebih dari 63 bukan bonus. Memang belum waktunya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajalnya datang nggak bakal diminta mundur barang sesaat. Kalau belum nggak bisa diminta maju barang sesaat. Nah, kita kembali. Dalam waktu kita sekarang ini, kita di dunia yang kisarannya kata Nabi antara 60-70. Lah kalau yang lebih bagaimana? Nabi pun bersabda, khairu ummati man tala umruhu wa hasun amaluh. Sebaik-baik umatku yang dipanjangkan umurnya lebih dari 70, bisa dengan 75, bisa 80, bisa 85, bisa 90. Wa hasun amaluh. Amalnya baik, dipanjangkan umurnya, amalnya baik. Wasarru ummati, sejelek-jelek umatku man tala umruhu wasa amaluh. Sejelek-jelek umatku yang dipanjangkan umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Nah, kita kembali kepada membina kesolehan individu kita. Tidak ada jalan yang harus kita tempuh untuk membina pribadi kita kecuali dengan menjalani hidup berdasarkan petunjuk Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Insya Allah secara pribadi dia termasuk orang-orang yang saleh. Dalam kehidupan keluarga kemudian dibawa kesolehannya sebagai tokoh masyarakat, ketua bapak-bapak, waja'alna lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Artinya pada terjemahan bebasnya adalah seorang laki-laki menjadi contoh teladan untuk membangun keluarga yang bertakwa kepada Allah, yang disebut dengan keluarga sakinah. Kesolehan pribadi tadi dibawa dalam kehidupan bermasyarakat, maka dia jadi soleh di tengah kehidupan bermasyarakat. Kesolehannya dibawa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dia adalah menjadi pribadi-pribadi warga negara yang soleh, yang solihah. Kesolehannya kemudian dibawa dalam mengisi kehidupan di dunia ini berinternasional. Kalau kebetulan ada yang punya peran dalam dunia internasional, bawalah kesolehan pribadi kita di dalam kancah kehidupan berinternasional. Insya Allah inilah jaminan Islam. Nah, oleh sebab itu ada yang sangat menggembirakan ya, wallahu alam,
Banyak orang-orang Inggris sekarang di London sana banyak yang awalnya tidak suka kepada Islam, tapi sekarang yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Kalau yang di YouTube itu betul, berarti dia berbuka puasa aja lebih dari kita. Masya Allah, subhanallah. Beberapa bulan yang lalu Piala Dunia Qatar, saya termasuk orang yang suka nonton bola loh Pak. Ya, masuk suka nonton bola ini. Itu ternyata ada dampak positif ya, akibat positifnya. Banyak juga wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Walaupun ya di sisi lain pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang beriman dan ada yang kafir, itu hak mereka. Nah, oleh sebab itu kita bangun kesolehan pribadi kita secara individu dalam kehidupan kita yang individu itu, kemudian kita terapkan dalam kehidupan keluarga kita, karena Allah juga berpesan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam kehidupan konteks kehidupan bermasyarakat, memang kita juga adalah warga masyarakat yang harus mempunyai satu kontribusi positif. Bagaimana kita bisa mempunyai satu kontribusi positif? Jawabannya soleh dulu. Kita jadi orang yang soleh dulu, ibu jadi solehah dulu, maka kemudian kehidupan kita akan menjadikan cermin. Al-mu'minu mira'atul mu'min. Orang yang beriman itu cerminnya orang-orang yang beriman. Insya Allah dengan bercermin kepada kita yang sebagai pribadi yang soleh-solehah, orang juga akan berpikir, oh kalau begitu orang Islam itu adalah orang yang baik, orang yang soleh. Akhirnya apa? Keberadaannya sebagai pribadi memberikan satu contoh uswah, karena sudah dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadinya yang baik, keluarganya yang baik, kehidupan masyarakatnya yang baik, memimpin bangsa dan negara yang baik, berinternasional yang baik, akhirnya diangkat, dinyatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Bapak Ibu yang berbahagia, kayaknya kelewatan ya Pak. Kelewatan ya Pak Jainuddin. Kelewatan, pura-pura keling-keling aja Pak untuk. Ya, baik, mungkin itu sudah, saya lihat sudah jam 8.10, berarti memang kelewatan sudah. Kita belum sholat tarawih ya Pak. Jadi marilah kita niat di bulan Ramadan ini merehab pribadi kita masing-masing untuk menjadi pribadi yang soleh. Sehingga tampak dalam kehidupan masyarakat kita dipandang oleh manusia sebagai orang yang baik, sebagai orang yang saleh. Insya Allah kesaksian sesama bahwa kita adalah orang yang saleh, kita insya Allah pun mengakui kita sebagai hambanya yang saleh. Biasanya kalau kita akan menyolati jenazah itu kan ada si fulan ini baik atau tidak baik, kan gitu. Dia dijawabnya soleh atau tidak soleh. Berarti kesaksian sesama itu nanti menjadi kunci, termasuk kita menyaksikan orang yang soleh. Insya Allah kita juga orang yang itu betul-betul akan menjadi soleh. Saling menyaksikan kesolehan, insya Allah kita juga diangkat oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang soleh, yang solehah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Selamat meneruskan perjuangan kita siam Ramadan. Kita sudah 5 hari berpuasa dan puasa kita diterima oleh Allah. Masih tersisa, mudah-mudahan yang sisa ini kita tingkatkan kualitas puasa kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.